جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kita bertemu di kajian rutin kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam. Dan dua pertemuan sebelumnya qadarullah memang ana tidak memungkinkan untuk datang ke majelis ini disebabkan memang cuaca yang kurang cocok ya. Sebenarnya malah justru sekarang ini lebih tidak cocok lagi. Namun ana tidak enak kalau terus-terusan minta izin ya. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa datang ke masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Dan kita akan melanjutkan pembahasan hadis al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, yaitu yang halal jelas, yang haram jelas, dan keduanya adalah perkara yang bersubhat samar. Di sini pembahasan berikutnya adalah aqsamun nasi fil mushtabihat, macam-macam manusia berkaitan dengan hal-hal yang bersubhat. Jadi ada sikap yang berbeda pada manusia mengenai perkara-perkara syubhat. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, al-umurul mushtabihatul lati la tatabayyanu annaha halalun wala haram li katsiri min nas qad yatabayyanu li ba'dhin nasi annaha halal aw haram lima 'indahu min dzalika min mazidi ilmin. Perkara-perkara syubhat yang tidak jelas bagi banyak orang apakah ia halal atau haram bisa jadi jelas bagi sebagian orang bahwa ia halal atau haram karena orang yang tahu ini memiliki pengetahuan lebih. Kita akan kasih contoh ya, insyaallah kita kasih contoh untuk ini, yaitu hewan jallalah. Hewan jallalah yaitu hewan yang pakannya itu dari zat yang najis. Hewan jallalah itu yang pakannya dari zat yang najis ya. Jadi ada istilah namanya hewan jallalah, yaitu hewan yang pakannya atau umpannya atau pakannya dari zat yang najis. Nah, ada zat yang najis yang disepakati ulama dan ada zat yang najis yang diperselisihkan ulama. Zat najis yang disepakati ulama itu seperti tinja manusia dan semisalnya. Ini jelas ini. Maka bagaimana kalau misalnya hewan jallalah ini dominannya atau dia dikenal makan makanan yang secara zat najis bagi manusia. Contohnya kalau ikan lele ditaruh di septic tank, itu ada. Ya, saya punya paman dari keluarga Betawi yang beliau itu memasukkan ke septic tanknya beberapa ekor lele, dan dalam sekian waktu yang tidak lama lele situ sudah besar-besar, makmur dia situ. Dan itu cerita sendiri dan itu bisa terjadi. Ini namanya hewan jalalah. Kalau ini seperti memang
95% itu yang dimakan adalah ya terbitan manusia ya. Nah, kemudian juga ikan-ikan di empang ya, memang di situ ada WC terapung, ada WC-nya di situ. Maka ikan-ikan makan juga dari situ. Ya. Atau empang tersebut saluran WC ya, untuk BAB-nya warga itu ke situ. Itu terjadi, ada di kampung-kampung. Sebagaimana antum tahu. Dan ada juga najis yang diperselisihkan. Namun dalam mazhab Syafi'i itu adalah najis seperti kotoran hewan secara mutlak. Tinja hewan secara mutlak dalam mazhab Syafi'i itu najis. Dalam mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i kaidahnya adalah pertama, tinjanya hewan itu najis, apapun itu. Kaidah kedua, syarat diantara syarat jual beli adalah zat yang dijual tidak najis. Hasilnya adalah tidak boleh jual beli tinja hewan walaupun sebagai pupuk atau pakan, karena hal itu najis walaupun dianggap bermanfaat, kata para ulama Syafi'iyah. Taib, lalu bagaimana kalau kita memberi pakan hewan-hewan ini dengan benda-benda najis seperti tinja-tinja hewan lainnya? Maka apakah itu menjadi hewan jalalah? Bisa menjadi hewan jalalah. Taib, hewan jalalah ini berarti hewan yang dominasi pakannya atau makanannya yang kita ketahui dia memakan benda atau zat yang najis. Apa hukumnya? Nah, banyak dari orang tidak mengerti hukumnya, dia halal atau haram, menjadi syubhat. Ya, kita contohkan itu. Jadi ini menjadi syubhat bagi orang awam yang tidak faham hukumnya. Sementara kan dia binatang ini makan benda najis, apakah menjadi haram atau kembali ke asal dia tetap halal sebagaimana asalnya binatang ini halal? Ini menjadi syubhat. Tetapi orang yang berilmu karena mempelajari maka dia tahu ini halal atau haram. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa kalamun nabiy sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna hadhihi almushtabihat minan nasi man ya'lamuha wa katsirun minhum la ya'lamuha. Sabda Nabi menunjukkan bahwasanya syubhat-syubhat tersebut di antara manusia ada yang mengetahui hukumnya, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena kebanyakan manusia itu tersibukkan dengan pekerjaan, dengan kesibukan sehari-hari. Berbeda dengan ulama yang sehari-harinya menyibukkan di mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Kemudian sabda Nabi SAW, "Famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Ada dua kalimat di sini. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat itu, dia telah membebaskan dirinya untuk kebaikan agama dan kehormatan dirinya. Dan kedua, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, dia telah terjatuh dalam perbuatan haram. Contohnya tadi, hewan jalalah tadi. Hewan yang pakannya itu najis secara zat. Ada seorang awam di antara kita ragu ini kira-kira halal atau haram ya. Ya. Kita beli lele dari empang dan kita dikabarkan, dikonfirmasikan oleh pemilik lele atau penjualnya ini dari empang yang di situ juga lewat hasil-hasil dari produk manusia. Ya. Antum tahu maksudnya apa? Ya itu, tinja manusia. Dan ya tahu sendirilah makanannya gitu. Tayyib. Kemudian ketika antum berpikir, oke lah, kita bukan masalah kita enak atau enggak. Enak sih enak, tapi apakah ini halal atau haram nih lele ini gitu? Halal atau haram? Maka menjadi syubhat di benak kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang menjadi syubhat bagi kita, kita jauhi itu, maka kita telah membebaskan diri kita demi kebaikan agama kita dan demi kehormatan diri kita.
Dalam konteks ini berarti yang afdal adalah apa? Udah hindari. Demi kebaikan agama kita dan demi kehormatan diri kita. Dan kemudian kita Nabi, barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, yang dia masih dia sendiri masih belum tahu ini halal atau haram nih, masih syubhat buat dia, tapi dia terjatuh ke dalamnya, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan haram. Ingat, dia terjatuh dalam perbuatan haram. Adapun makanan jalalah itu, hewan tersebut belum tentu haram, gitu loh. Memang ada khilafiyah di antara ulama. Belum tentu haram. Bukan di masalah sekarang, bukan di masalah hukum benda tersebut, hukum mengkonsumsi binatang tersebut, bukan di situnya. Tapi masalahnya adalah itu syubhat bagi antum. Antum belum tahu itu halal atau haram, tapi antum malah menyemplungkan diri padanya. Perbuatan nekat ini itu menjadi suatu keharaman tersendiri yang bukan hukum binatang tersebut, bukan hukum binatang tersebut. Contoh lain, kopi luwak yang original. Masih beneran katanya kopi luwak gitu, bukan kopi luwak sasetan yang dari gula doang isinya, bukan. Kopi luwak original, bener harganya, wah masya Allah, tidak kayak kopi-kopi di warkop biasa. Tapi kemudian kata ini kopi luwak ini ada perselisihan ulama halal atau haram ya, masih bingung. Syubhat. Maka kalau kita hindari kopi luwak ini karena kita nggak ngerti hukumnya apa, maka kita telah menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Dan kalau kita malah berkecimpung dan minum sabar teuing lah, minum diminum habis itu, maka nggak ngerti hal atau haram, nggak pasti bagi dirinya, tapi dia nggak apa-apa lah, bodoh amat. Maka dengan masa bodohnya dia dan dengan melakukan menerjang syubhat ini, maka dia telah masuk ke dalam hal yang haram, yang mungkin bukan kopi luwak yang haram, tetapi perbuatan dia belum pasti hukumnya di benak dia, dia sudah berkecimpung aja. Itu maksudnya. Kemudian qasaman nasa fil umuri mustabihati ila qismain. Nabi SAW membagi manusia berkaitan dengan syubhat menjadi dua macam orang, dua model orang. Wa hadza innama huwa binisbati ila man hiya mushtabihatun 'alaiha wa huwa mimman la ya'lamuha. Dan ini menurut orang yang baginya hal itu adalah syubhat, dan orang ini termasuk dari orang-orang yang tidak mengetahuinya. Nah, jadi ini petunjuk bagi orang yang kebingungan, saya harus ngapain kalau saya nggak tahu ini halal atau haram, masih bingung saya. Ya, petunjuknya adalah jauhi hal yang syubhat. Karena kalau kamu berkecimpung di hal yang syubhat padahal kamu nggak pasti itu halal haram bagimu, maka kamu bisa terjatuh dalam hal yang haram. Adapun fa amma man kana 'aliman biha, adapun bagi orang yang mengetahui hukumnya, wattaba'a ma dallahu 'ilmuhu 'alaiha, dan dia bisa mengikuti apa yang ditunjukkan oleh keilmuannya terhadap hukum tersebut, fadzalika qismun salits, maka adalah orang masuk dalam bagian yang ketiga, beda lagi. Lam yadhkurhu li dhuhuri hukmih. Nabi SAW tidak menyebutnya dalam hadis karena jelas hukumnya baginya. Fa inna hadzal qisma afdalul aqsami tsalatsah. Orang yang model ketiga ini adalah orang yang terbaik dari tiga, kan model tiga model ya. Li'annahu 'alima hukmallahi fi hadhihi al-umur al-mustabihati 'ala an-nas wa taba'a 'ilmahu fi dhalik. Karena dia mengikuti ilmu hukum Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara ini, yang mana orang-orang pada kebingungan, dia beda, dia tahu hukumnya dengan pasti, dengan dalil, dengan ilmu, dan dia ikuti ilmu tersebut. Contohnya misal hewan jalalah ya. Orang-orang bingung ini halal atau haram ya, masih pada bingung. Tapi ada seorang alim yang dia sudah belajar fikih dengan baik, kemapanan ilmu fikihnya bagus, dan dia kemudian mendatangkan atau memikirkan dalil-dalil tentang hewan ini. Maka akhirnya dia mengambil kaidah dan prinsip bahwasanya hewan jalalah ini hukumnya haram selama masih ada kemungkinan tersisanya itu gitu. Sedangkan nanti ketika sudah agak lama di karantina gitu, maka
insya Allah halal. Misalnya itu yang dia tahu. Karena memang hewan jalalah kalau misal posibilitas kan habis makan tinja, ya. Dan kemudian kan mungkin masih berproses itu. Jangan sampai kita black ternyata masih berupa tinja, ya gimana? Kan berarti kan masih haram. Maka biarkan aja dia dikarantina dulu untuk sekian hari atau sekian masa. Nanti kemudian dia menjadi lele normal pada apa? Sebenarnya lele normal, cuman makanan aja membuat kita jijik. Ya. Tapi sebagian ulama memang ada yang mengatakan walaupun dari zat tinja yang dimakan itu oleh lele tersebut sudah bukan berupa tinja melainkan berupa daging, tapi daging tersebut kan asalnya kan dari zat yang najis, itu kan sebagian ulama. Tapi yang lebih tepat wallahu alam yang lebih tepat adalah ketika sudah menjadi daging maka sudah berubah zatnya. Sudah berubah zatnya, sudah berubah sifatnya, dan berubah hukumnya dari yang haram tadinya tinja menjadi halal. Begitu. Maka kalau misalnya antum didatangkan kepada antum lele gede, kemudian ini lele gede udah dikarantina. Loh, kenapa dikarantina? Karena dia punya masa lalu yang kelam. Di mana? Di septic tank. Antum makan enggak kira-kira? Apa hukumnya? Halal insyaallah. Berapa dikarantina? Udah sebulan dikarantina, makan normal, nasi dan seterusnya. Sisa makanan dia makan. Dia tapi masa lalunya di septic tank. Dagingnya warna apa? Putih atau kuning? Ya, dagingnya putih tetap seperti lele pada umumnya. Di black ternyata ya halal enggak kira-kira? Halal. Ini bukan syubhat lagi sebenarnya, halal. Karena udah zatnya berubah, istihalatuz zat. Berubahnya zat dari maaf tinja menjadi apa? Daging. Sifatnya juga berubah. Jadi sifat ketinjaan menjadi sifat kedagingan. Maka hukumnya disesuaikan dengan sifat yang ada ketika itu. Ketika masih bersifat dan berzat tinja, jelas haram. Ketika masih bersifat dan berzat daging, maka menjadi halal. Walaupun masa lalunya adalah tinja. Begitu ikhwan. Iya begitu. Jadi istihalatus syai' minal haram ilal halal ya menjadi halal, yaitu berubahnya sesuatu zat yang tadinya haram jadi halal. Contoh, tadinya ini khamr, tapi karena dia diendap lama, maka lama-lama berubah menjadi cuka secara sendirinya misalnya, tanpa adanya usaha perubahan dari manusia, tapi memang berubah dengan sendirinya, maka ini menjadi halal, ya. Begitu. Taib. Jadi orang ini dia tahu ilmunya, sementara orang pada nggak tahu. Nah, orang-orang pada nggak tahu. Maka dia kemudian mengikuti ilmu yang dia punya, yaitu ini lele diamkan dulu, karantina dulu sampai terjadi istihalah, sampai terwujud menjadi daging yang sempurna. Baru di situ kita katakan itu halal. Jadi yang seperti tenang dia, karena punya ilmunya, punya petunjuk. Alhamdulillah. Ya, karena kemudian kalau kita ini hewan jalalah ikhwan. Apa hukum menjual hewan jalalah? Nah itu dia. Hewan empangan, lele empangan yang makanan sehari-harinya tinja manusia. Jelas kalau kayak gini ya sebenarnya jelas hukumnya haram ya. Tapi kan bagi orang banyak nggak tahu hukumnya. Halal apa haram ya? Maka kalau ini awam, dia jual nggak ya? Ini halal haram ya? Karena kan dia kan masih baru dari empang, ada posibilitas dia baru makan tinja. Maka di sini dia wajib mengikuti petunjuk Nabi, yaitu apa? Jauhilah perkara syubhat, jangan dulu dijual, nggak boleh dijual, ya. Karena dia nggak tahu hukumnya halal atau haram, ya begitu. Atau dia tanya ke ulama. Ya begitu. Taib, seperti itu. Kemudian dilanjutkan di sini. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui hukum Allah pada perkara syubhat, maka mereka ada dua macam. Yang pertama, man yattaqi hadhihi syubhat listibahiha alaihi, fa hadha qad istabdara lidinihi wa 'irdihi. Orang model pertama dalam menghadapi perkara yang meragukan, yaitu yang pertama, model ini bagus nih. Orang yang menjauhi syubhat tersebut karena ketidakjelasannya, maka orang seperti ini telah menjauhkan keburukan dari agama
dan kehormatan nama baik dirinya. Alhamdulillah. Iya. Dan makna istabro'a adalah mencari kebebasan atau kebaikan bagi agama dan harga dirinya dari kekurangan dan keburukan. Di sini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melanggar hal-hal syubhat maka dia telah menyeret dirinya untuk dipermalukan dan dicela. Jadi orang yang melanggar hal-hal syubhat, orang yang menerjang syubhat, maka dia telah menyeret dirinya untuk dipermalukan dan dicela. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, siapa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, man 'arrada nafsahu lituham fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Barang siapa yang membawa dirinya untuk barang siapa yang memposisikan dirinya di posisi tertuduh, maka janganlah dia mencela orang yang berburuk sangka kepada dirinya. Jadi ada faedah suatu pembahasan, yaitu hukum atau masalah memposisikan dirinya atau bersikap, memiliki sikap yang membuat orang curiga kepadanya, mempunyai sikap yang membuat orang curiga padanya. Maka barang siapa yang mempunyai sikap yang bikin orang curiga padanya, maka jangan salahkan orang-orang pada suudzon pada dia. Coba pikirkan baik-baik itu ya. Barang siapa yang memposisikan dirinya di posisi tertuduh, padahal dia mampu untuk keluar dari posisi itu, tapi dia malah memposisikan dirinya di posisi tertuduh, maka jangan salahkan orang yang bersuudzon pada dia. Seperti apa ya ikhwah sekalian? Contohnya, ya, di sini dikatakan keburukan kalau dilakukan terang-terangan, disebarluaskan, dianggap baik-baik saja, dibela, bahkan pihak yang berusaha mengingatkan itu bahwa itu buruk, di pihak yang berusaha mengingatkan bahwa itu buruk malah dijuluki dengan julukan-julukan jelek. Maka ini gimana ya? Ini terjadi kadang-kadang ya, di masyarakat. Ketahuilah ini, ketika kita menjerumuskan diri di posisi yang jika dilihat orang, maka orang itu akan berburuk sangka. Maka jangan salahkan orang yang berburuk sangka terhadap diri kita, karena kitalah yang menyebabkan mereka buruk sangka. Gimana? Faham gak jemaah? Jika kita menjerumuskan diri, memposisikan diri di spot atau konteks yang membuat orang malah jadi buruk sangka sama kita, maka jangan salahkan orang. Jangan bilang ente suuzon aja ente. Enggak. Jangan salahkan. Ya, yang menyebabkan suuzon mereka adalah diri kita. Umar bin Al-Khattab berkata, "Man aqama nafsahu maqamat tuhmati fala yalumanna man asa'a bihi dhann." Barang siapa yang menempatkan dirinya di posisi mencurigakan, maka jangan celah siapapun yang berburuk sangka dengannya. Juga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putranya Umar bin Khattab, mengatakan, "Kunna idza faqadna ar-rajula fi salatil isya'i was subhi asa'na bihi dhann." Jika ada lelaki di antara kita, di antara sahabat, jika ada lelaki yang tidak kita temukan di masjid pada saat salat isya dan salat subuh berjamaah, maka kami berburuk sangka padanya. Paham enggak jemaah sekalian? Jika kita tidak menemukan akh fulan di masjid kita di salat berjamaah di isya dan subuh, maka kami akan berburuk sangka pada dia. Jangan-jangan dia orang munafik, itu maksudnya. Dikhawatirkan dia termasuk orang munafik, karena kata Nabi SAW, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatal isya'i was subh." Seberat-berat salat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, yaitu berjamaah di masjid. Dan ini tentu tidak bisa disamakan persis dengan zaman sekarang ya, karena boleh jadi seseorang tidak salat di masjid ini, ya boleh jadi dia di masjid lain. Atau mungkin dia ada uzur atau hal-hal lain, mungkin dia sedang safar. Beda dengan zaman sahabat ya. Kalau zaman sahabat kan ketahuan orang masih belum sebanyak sekarang. Jadi tapi kita ambil ibrahnya di sini. Kita ambil ibrahnya adalah yaitu ketika di suatu zaman atau suatu tempat
kalau kita menempatkan di tempat atau zaman tersebut di masalah-masalah bersyubhat atau masalah-masalah yang kalau kita ditemukan di hal tersebut kita akan disuudzonkan dan kita memposisikan diri kita di hal tersebut, maka jangan salahkan orang-orang suudzon pada diri kita dengan keberadaan kita di tempat tersebut. Apa contoh konkret sekarang? Apa contohnya, Pak? Kalau misalnya antum ketahuan baru keluar dari diskotik dan antum pakai celana jeans, pakai kaos, kemudian bahkan ini bukan suudzon lagi, antum gandeng perempuan yang bahenol misalnya, orang lewat ikhwanah, loh itu kan akfulan ya, kok dia kayak gitu ya, ya. Kemudian ngeliat antum kayak gitu, antum juga ngeliat dia, jangan suudzon akhi, nggak mungkin kan? Ini bukan suudzon, ini udah langsung tabayun di depannya, antum kok kayak gini akhi, jangan suudzon antum, udah nggak usah suudzon. Ini bukan nggak usah suudzon, ini udah suul yakin, ini udah jelas-jelas meyakinkan, ya. Maka nggak bisa seperti itu, ya. Nabi SAW ketika di sini ada sedikit dari ketika Nabi SAW berdua dengan istrinya yaitu Safiyah binti Huyai, ya, lagi berdua gitu, kemudian ada seorang sahabat ngelihat, langsung sahabat tersebut tercengang dan langsung buru-buru pergi. Maka Rasulullah SAW langsung klarifikasi, sebentar, innaha Safiyah binti Huyai, ini adalah Safiyah binti Huyai, istri saya. Faham gak maksudnya, ikhwan? Di zaman sahabat Nabi, laki-laki ngobrol sama perempuan di jalanan itu sudah tertuduh di zaman sahabat Nabi, dan itu sudah bisa menjadi fitnah. Kalau kita di zaman sekarang, Masya Allah, nggak usah ditanya ya. Di zaman Nabi SAW ada laki-laki sedang ngobrol sama perempuan di jalanan, itu sudah membuat fitnah bagi orang, sudah membuat orang suudzon pada laki-laki itu atau perempuan itu. Nah, Nabi SAW di luar rumah berbicara dengan istri beliau Safiyah binti Huyai, kan zaman itu pada pakai cadar, dan orang-orang nggak tahu ini siapa ini perempuan karena terbungkus dengan cadarnya yang lebar. Maka kemudian sahabat tersebut lihat, kaget dia, akhirnya langsung mempercepat jalannya, yang mana syaitan ketika itu sudah meriding atau mengendarai pikirannya dan pengen membuat fitnah, bisa jadi terfitnah, itu bisa jadi membuat fitnah. Maka diklarifikasi Rasulullah, tahu nggak, ini Safiyah istri saya, bukan siapa-siapa, jangan macam-macam pikirannya, ya. Artinya posisi Rasulullah di zaman itu seolah-olah dalam posisi tertuduh, tetapi karena dikhawatirkan terjadi fitnah, langsung Rasulullah SAW klarifikasi, ini istri saya, ya. Jadi nggak usah mikir macam-macam, ya. Tetapi di sini apa faedahnya dibandingkan dengan tadi? Barang siapa memposisikan dirinya di posisi tertuduh, maka jangan salahkan orang untuk suudzon padanya. Rasulullah SAW tidak menyalahkan orang ini kalau misalnya orang ini suudzon karena posisinya tertuduh, tapi Rasulullah sebaliknya beliau memberikan klarifikasi, ini istri saya, sehingga tidak terjadi lagi suudzon. Nah, taib. Kemudian dikatakan Musa bin Khalaf rahimahullah bercerita, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an melewati seorang pria sedang berbincang dengan seorang perempuan di jalan umum. Umar bergegas angkat pecutnya, langsung dia angkat pecutnya siap mempecut pria itu. Maka pria itu langsung menjelaskan, "Ya Amirul Mukminin." Umar ketika itu adalah pemimpin, khalifah. "Ya Amirul Mukminin, innaha imraati." Ini istri saya. Maka Umar berkata, "Fahalla haitsu la yarakan nas." Ya kalau misalnya itu istri kamu, mbok ya jangan lakukan ini.
berbincanglah dengan istri kamu di tempat yang tidak dilihat orang-orang, sehingga orang-orang enggak berburuk sangka padamu gitu. Maka begini ikhwan, kita ini jangan sampai mengkontekskan diri kita di suatu konteks yang membuat orang itu buruk sangka pada kita, sehingga terjadi syubhat, ya, membuat orang kepikiran. Kalau misalnya orang membutuhkan penjelasan, cepat-cepat jelasin supaya orang itu tidak uring-uringan sehingga jadinya suudzon. Maka janganlah kita menjadi penyebab suudzonnya orang-orang. Ya begitu. Janganlah kita menjadi penyebab suudzonnya orang-orang. Contoh lain misalnya, seorang dai misalnya, dia menempatkan posisinya, mengundang orang-orang untuk hadir di sekitarnya, baik laki-laki atau perempuan, berkumpul bersama bareng-bareng, dan kemudian ditempatkan di situ mereka semua laki dan perempuan memfotonya dan videokannya untuk ustadz tersebut misalnya. Nah, ini ustadz ini menempatkan diri di posisi yang membuat orang suudzon. Yaitu apa? Membuat orang suudzon, ini ustadz ini kok kayak gini. Kok ustadz kok malah seperti orang yang cinta popularitas. Ini ustadz apa artis gitu loh. Paham enggak, Ikhwan? Jangan jadikan ustadz ini, atau janganlah seorang ustadz atau seorang dai menempatkan diri seperti tempatnya artis. Ya, menempatkan diri seperti tempatnya artis sehingga orang-orang kemudian berpikir ini ustadz apa artis. Ya. Ini ustadz apa artis. Ya. Begitu juga misalnya seorang dai atau ustadz memiliki asisten, mungkin asisten kameramen seperti ini misalnya, atau asisten manajemen, ya, manajemen jadwal dan manajemen keuangan, kas dan semisalnya. Nah, ternyata di antara ustadz ada yang manajernya, bahkan ustadz punya manajer, itu sudah membuat sebagian orang suudzon. Ini ustadz apa artis, kok ustadz dimanajerin gitu loh. Ini ustadz apa house production, kok seperti ini. Taib, okelah manajer supaya ustadz tidak pusing dengan jadwal, diatur oleh manajernya. Masalahnya ada manajer yang bikin orang-orang pada suudzon sama ustadznya. Ada cerita seperti itu jemaah. Ada seorang ustadz yang nggak tahu apa-apa sebenarnya, yang kalau misalnya ada orang pengen mengundang ustadz ini, maka harus mengundang lewat manajer, nggak bisa ke nomor HP-nya. Ini termasuk ustadz yang paling susah ditemukan, maksudnya paling susah untuk disapa lewat handphone, komunikasi internet susah. Ya, harus lewat manajernya. Baik, lewat manajernya. Maka ada suatu perusahaan yang pengen mengundang ustadz ini, populer ustadznya, tapi Anda juga nggak tahu ustadz siapa ini, karena diceritakan oleh ustadz lain. Ya, maka kemudian pihak perusahaan ini akhirnya telepon, dapatnya ya tentu nomornya siapa? Nomornya manajernya. Nah, ternyata manajernya ini meminta uang saku 10 atau 15 juta atau 20 juta, lupa. Pokoknya 10 juta, anggaplah paling minimal 10 juta lah ya. 10 juta untuk kajian zuhur. Ba'da zuhur sampai jam 1. Ba'da zuhur sampai jam 1. Oke, paham di sini ya? Kan kajian kantor, perusahaan. Ba'da zuhur sampai jam 1. Deal sama manajernya. Tayyib. Akhirnya udah setelah deal, ditentukan waktunya. Nah, manajernya ini kemudian apa? Kemudian ya mengatur jadwal. Maka pada hari H manajernya pun bilang, Ustadz hari ini jadwalnya kesini. Dan pas banget ketika itu emang Ustadznya mau safar siang itu, sehingga habis kajian siang tersebut dia udah buru-buru untuk menuju bandara. Maka kemudian akhirnya ya udah Ustadz itu pun diantar oleh manajernya ke mana? Ke perusahaan tersebut untuk isi kajian. Akhirnya isi kajian setelah sholat zuhur. Ternyata emang Ustadz itu sudah memberitahu bahwasanya saya cuma bisa sampai jam 12.40 atau 12.50. Saya harus cepat-cepat pergi karena mau safar. Nah, dari situ kemudian pihak manajerial perusahaan, pihak perusahaan, mereka kecewa dengan ustadz ini. Paham gak ikhwan di sini? Kecewa dengan ustadz ini.
Lalu akhirnya ada di antara panitia di perusahaan mengutarakan kekecewaannya, Ustadz kenapa kok sampai jam segini doang? Bukankah kita itu pertama sudah deal sampai jam 1 Ustadz? Dan kedua kan kita sudah menggelontorkan uang 10 juta atau lebih, anak tidak ingat berapa. Udah uang 10 juta Ustadz. Ustadznya bingung. Hah? Kok bisa kayak gitu? Sampai jam 1. Kan saya udah bilang ke manajer saya cuma bisa sampai jam sekian. Enggak sampai jam 1, saya mau safar ini. Terus uang 10 juta. Saya enggak tahu apa-apa tentang uang itu. Saya enggak pernah ngomongin tentang uang terhadap orang yang mau mengundang kepada saya. Maka dipanggillah manajernya Ustaz itu. Antum nerapin berapa tarifnya? Antum nerapin tarif ke perusahaan ini berapa? Sekian juta. Astagfirullahaladzim, mana enggak pernah narifin kayak gini antum ini. Nah, siapa sekarang yang salah? Manajernya yang memonopoli itu semua. Dia yang mengkali-kali, dia manajernya yang mengakali itu. Akhirnya setelah itu manajernya Ustadz ini dipecat oleh sang Ustadz, ditendang gitu, dipecat. Dan ini yang terjadi kadang-kadang. Maka ketika seorang dai punya manajer, misalnya punya manajer jadwal, manajer keuangan, yang mana orang kalau ngundang itu hanya melalui manajer, nggak bisa ke ustadznya, tapi manajer yang mengatur, maka hendaklah mencari manajer yang amanah dan tidak macam-macam kepada orang-orang luar. Nah, ketika hal ini dibiarkan oleh sang ustadz, biarin aja kayak gini, maka jangan salahkan rakyat dan orang-orang kalau orang-orang pada curiga sama perusahaan atau dakwahnya ustadz ini. Ya, begitu. Jadi, ikhwas sekalian, siapa yang membawa dirinya ke posisi yang tertuduh, dia sendiri yang menyebabkan, maka jangan dia mencela orang yang berburuk sangka kepada dirinya. Barang siapa yang sengaja menjerumuskan diri kepada syubhat, maka jangan salahkan orang-orang yang mencelaknya, yang mengingatkannya, yang curiga padanya. Ya. Taib. Yang kedua yaitu orang yang jatuh ke dalam hal-hal syubhat. Padahal semua itu memang syubhat baginya. Ini udah azan belum ya kawan? Hah? Belum. Berapa menit lagi? 3 menit, 2 menit lagi atau ya? Orang yang jatuh ke dalam hal-hal syubhat, padahal semua itu memang syubhat baginya. Sedangkan orang yang melakukan sesuatu yang dianggap syubhat oleh orang-orang, tetapi dia sendiri meyakininya halal, maka tidak ada dosa baginya dalam masalah tersebut. Jadi kalau orang-orang itu uring-uringan, mereka nggak ngerti apa hukumnya, tapi antum tahu hukumnya karena antum punya ilmunya, maka ketika antum melakukannya nggak masalah. Ketika antum melakukannya nggak masalah, karena antum tahu itu mubah dengan dalil, dengan ilmu. Akan tetapi jika dia khawatir orang-orang akan menganggapnya tercela karena melakukan hal itu, lalu pada saat itu dia meninggalkannya demi menjaga harga dirinya, maka itu juga sesuatu yang baik. Jadi orang-orang ini bingung, ini halal atau haram ya, antum malah melakukannya karena antum tahu itu halal, punya ilmu. Tapi dengan antum melakukan itu, nanti khawatir orang-orang akan terfitnah dengan itu. Makanya jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal itu. Anak kasih contoh, tapi insya Allah contohnya karena agak, ya, insya Allah kita ba'da isya lanjut, insya boleh? Bisa? Ba'da isya bisa? Taib. Ba'da salat isya, ya, kita nanti ba'diyah isya, mungkin setelah kajian atau silakan ba'diyah isya, tapi kita lanjut setelah salat isya, insya Allah taala, ya. Nah, jadi ada setelah salat isya ada sebentar insyaallah, kira-kira sekian menit lah insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, ma ba'd. Jadi kita lanjutkan yang tadi. Nabi SAW ketika beliau berdiri bersama Safiyah binti Huyai, istri beliau, kemudian ada seorang yang melihat
dan orang itu langsung cepat-cepat pergi, dan ini dikhawatirkan orang tersebut terfikirkan di benaknya dan syaitan itu akan mempermainkan pikirannya bahwasanya Rasulullah SAW berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, karena Safiyah radhiyallahu anha tidak tampak wajahnya. Maka Rasulullah SAW bergegas untuk mengklarifikasi, innaha Safiyatu bintu Huyai, ini adalah Safiyah binti Huyai, bukan siapa-siapa, ini istri saya, tenang aja, jangan curiga. Dan di sini ada faedah, yaitu jika kita berada dalam posisi yang dikhawatirkan orang akan suudzon pada kita, maka hendaklah kita mengklarifikasinya, atau minimal tidak menyalahkan orang tersebut. Kenapa orang tersebut bisa suudzon sama kita? Karena kita berada di posisi seperti itu, atau kita menempatkan diri kita di posisi seperti itu. Dan jika dia bisa meninggalkan, jadi di sini orang yang melakukan sesuatu yang dianggap syubhat oleh orang-orang, tetapi dia sendiri meyakininya halal atau bahkan meyakininya sunnah, maka tidak ada dosa baginya dalam masalah tersebut. Tetapi jika dia khawatir orang-orang akan menganggapnya tercela karena melakukan hal itu, lalu pada saat itu dia meninggalkannya untuk menjaga harga dirinya, maka ini sesuatu yang baik. Di antara contoh begini, ikhwas sekalian, di tengah-tengah biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun itu tidak dikenal qunut subuh, bahkan membidahkannya, dan itu yang sahih, dan itu yang lebih sahih. Namun dalam mazhab Syafi'iyah, qunut subuh itu merupakan sunnah, bahkan dia masuk ke dalam sunnatul ab'ad, yang mana meninggalkannya itu melazimkannya untuk melakukan sujud sahwi. Makanya tidak heran kalau ada sebagian dari orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, kalau imamnya tidak qunut subuh, maka dia akan melakukan sujud sahwi. Karena dalam kaidah sebagian Syafi'iyah, meninggalkan sunnatul ab'ad itu meleburkannya harus dengan cara sujud sahwi. Ya, di akhir salat. Taib. Ada seorang dari kita misalnya, dia mempelajari fikih Syafi'i dan dia mendapatkan dengan ilmunya bahwasanya melakukan qunut subuh secara rutin itu termasuk hal yang dianjurkan baginya dan bagi mazhab Syafi'i. Baik, silakan. Kalau baginya itu benar, tafadhol. Tapi bagi kebanyakan orang di jemaah masjid tersebut yang kebanyakan salafiyin dan juga mengikuti mazhab kekinian Hanabilah, menganggap itu syubhat atau menganggap itu bid'ah. Maka imam ini kemudian karena beliau seorang ustaz, maju kemudian jadi imam di salat subuh. Kemudian pada waktu salat subuhnya dia melakukan apa? Qunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Yang itu sesuatu yang gharib sekali bagi para jemaah yang mungkin jumlahnya puluhan. Gharib, aneh, ajaib. Maka seperti ini, seorang yang melakukan sesuatu yang dianggap syubhat oleh orang-orang, tetapi dia sendiri meyakininya halal atau mungkin sunnah baginya, maka tidak ada dosa baginya dalam masa tersebut. Tafadhol wahai imam, antum tafadhol qunut, silakan, karena itu bagi antum memang anggapan antum sunnah dan anggapan kami mungkin bid'ah atau syubhat atau kita belum tahu hukumnya. Akan tetapi jika imam ini khawatir orang-orang akan menganggapnya tercela karena melakukan hal itu, lalu pada saat itu dia meninggalkan qunut subuh untuk menjaga harga dirinya, maka itu juga sesuatu yang baik. Bisa paham enggak di sini masalah? Dan ini terjadi loh. Ini terjadi real, ini nyata, bukan contoh yang rekaan dari anak pribadi. Ada di suatu masjid yang seperti itu. Imam ini, ustadz ini, dia menganut faham Syafi'iyah. Enggak masalah dengan menganut faham Syafi'iyah, selama mazhab itu hanya suatu wasilah, bukan suatu tujuan, dan tidak taklid buta kepada salah satu mazhab. Maka taib, beliau hafizahullah pro dengan rutinan qunut subuh, tafadhal. Dan beliau termasuk salah satu ustadz yang mengajar di masjid tersebut, tafadhal. Dan beliau juga menuju sunnah, alhamdulillah. Tetapi untuk urusan fikih beliau Syafi'iyah. Taib. Kemudian
Karena tidak ada imam lain, beliau akhirnya maju. Semua orang juga tahu sebenarnya kalau beliau yang maju maka beliau akan qunut subuh. Tapi ini gharib bagi kebanyakan orang karena jemaahnya ini ahlu sunnah, salafiyun rata-rata. Beliau qunut subuh sendiri dan rata-rata jemaahnya tidak ada yang ikutan. Walaupun sebenarnya di antara ulama ahlu sunnah ada dua pendapat, apakah ketika kita menjadi makmum kita itu ikutan dengan imam yang qunut subuh atau tidak. Gitu loh. Ada yang berpendapat bahwasanya kita ikut dengan imam. Ada yang berpendapat jangan ikut dengan imam karena itu adalah kebid'ahan. Ya sama-sama berpendapat itu kebid'ahan, tapi yang satu mengatakan, yaitu di antara Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapatnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, ikut qunut subuh. Tapi anda pribadi tidak ikut. Kalau anda pribadi tidak mengikutinya. Taib. Dari jemaah banyak yang tidak ikut qunut subuh. Tapi kemudian menjadi perbincangan hangat di antara jemaah kemudian. Ini kok Ustadz Fulan kayak gini ya? Kok Ustadz Fulan kayak gini ya? Nah sekarang sangat afdol bagi sang ustadz kalau menemukan audiens atau jemaahnya itu tidak terbiasa dengan itu, bagus baginya untuk meninggalkannya. Dan jangan berkutat dengan pandangan madhabnya yang seperti seolah-olah mengharuskan itu atau mensunnahkan itu. Dan kalau tidak melakukannya nanti harus dileburkan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Sebaiknya tinggalkan dulu mazhab tersebut, dan ini khawatirnya menjadi syubhat tambahan bagi para jemaah. Iya, lebih afdal baginya untuk meninggalkan qunut subuh itu. Nah, taib. Kalaupun iya dia melakukannya, lebih afdal juga baginya untuk mengklarifikasikannya bahwasanya ini adalah salah satu pandangan ulama Syafi'iyah mengenai, sehingga orang-orang tercerdaskan akan hal itu, sehingga tidak menjadi syubhat. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat yang segera berlalu berpaling, innaha Safiyah binti Huyai, ini Safiyah binti Huyai, bukan siapa-siapa, ini istri saya, supaya clear masalah sehingga tidak menimbulkan apa? Kericuhan dan fitnah. Nah, ini hal yang sangat baik ya untuk kita perhatikan dari kisah-kisah ini, bahwasanya kadang-kadang bagi orang itu syubhat, bagi kita itu bukan syubhat. Kalau kita melakukannya dan orang-orang yang menganggap itu syubhat, mereka malah justru jadi desas-desus dan kemudian malah menambah fitnah, menambah syubhat, maka imma kita tinggalkan itu perbuatan supaya tidak menambah syubhat, imma kita jelaskan. Contoh, sujud tilawah di dalam salat fardu atau salat tarawih dan semisalnya, yang mana di belakang kita itu, misal kita jadi imam, di belakang kita makmum yang banyak. Banyak orang yang belum paham sujud tilawah dalam salat. Banyak orang belum paham. Banyak orang juga salah paham ketika kita katakan Allahu Akbar, orang nilainya ruku. Kemudian ketika kita naik lagi kan Allahu Akbar lagi, orang meralat. Subhanallah, maksudnya sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar, harus gitu. Orang enggak salah paham. Maka meninggalkannya kalau dikhawatirkan karena jemaah awam dan enggak paham hal seperti ini dan menjadi syubhat bagi mereka, meninggalkannya mungkin baik. Tetapi kalau ingin antum tetap melakukannya sujud tilawah dalam salat, ya, maka dari awal katakan, insyaallah nanti di rakaat pertama kita akan sujud tilawah, atau rakaat kedua kita akan sujud tilawah, sehingga ada prepare, orang-orang paham. Kalau memang itu jemaahnya belum terbiasa. Adapun kalau jemaahnya well educated, baik semua paham, nggak perlu jelaskan, semua juga tahu. Ya, tapi sungguh masih banyak orang yang belum paham. Ya, jadinya habis ayat sujud, Allahu Akbar, orang banyak yang ruku. Karena mereka bingung, nggak ngerti ini ayat sujud, mereka celing-celingu akhirnya. Lah, ada yang sujud, ada yang ruku. Gerakan mereka gerakan ruku, ya kan? Niatan mereka niatan ruku. Jadi mudah-mudahan sih nggak rusak sholatnya, karena semoga Allah maafkan ya, mudah-mudahan nggak rusak sholatnya. Tapi perlunya di sini klarifikasi sebelum terjadi. Nah ini nih, lihat jemaah sekalian, menghindari syubhat dari diri sendiri dan menghindari syubhat di kepala orang itu juga baik gitu loh. Ya, kita sebagai seorang muslim juga perlu meninjau hal tersebut, ya begitu. Wallahu taala alam. Itu tambahan dari kita untuk ba'da isya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pekan depan. Jazakumullah khair jazaa.
ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.